Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Berbudi TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mencoba membahas dan berdiskusi tentunya tentang prediksi soal penilaian sumatif akhir semester 1 ya, di tahun pelajaran 2023-2024. Ini baru bagian ke-1, karena di prediksi soal ini nanti kita akan membahas dua bagian. Bagian ke-1 10 soal dan bagian kedua juga 10 soal. Silahkan yang baru bergabung dan untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami, tentunya tentang video pembelajaran. Ini adalah prediksi soal khusus untuk matematika SMP kelas 9 ya, Sobat Berbudi. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 atau pertanyaan nomor 1. Nanti kita ini disajikan sebuah teks ya, tentang mengenal 7 benua di dunia dari luas wilayah hingga populasinya. Ini diambil dari penulis Gempita Surya dari Kompas TV. Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Di bumi ini terdapat 7 benua. Berikut nama benua, luas wilayah, dan jumlah populasi disajikan dalam tabel berikut. Ini kita disajikan sebuah tabel tentang nama 7 benua ya, terus luas wilayahnya dalam kilometer persegi, serta populasinya dalam jumlah jiwa ya. Yang pertama ada benua Asia. Ini benua Asia dengan luas wilayah sebesar 44.580.000 km persegi dan jumlah jiwanya adalah 4.600.000.000 jiwa ya. Yang kedua ada benua Afrika. Benua Afrika dengan luas wilayah sekitar 30.370.000 km persegi dan jumlah populasinya sekitar 1.370.000.000 jiwa. Yang ketiga ada benua Amerika Utara dengan luas wilayah sekitar 24.710.000 km persegi dan jumlah jiwanya 579.000.000 jiwa. Yang keempat ada benua Amerika Selatan dengan luas wilayah sekitar ini 17.840.000 km persegi dan jumlah populasinya sekitar 422.500.000 jiwa. Yang kelima ada benua Antartika dengan luas wilayah sekitar ini 14.200.000 km persegi. Jumlah populasinya tidak ada ya ini ya. Yang keenam ada benua Eropa dengan luas wilayahnya sekitar 10.180.000 km persegi dan jumlah jiwanya 748 juta jiwa. Yang ketujuh ada benua Australia dengan luas wilayah sekitar 8.600.000 km persegi. Jumlah populasinya 25.700.000 jiwa. Ini disumbernya dari kompas.com ya, Sobat Berbudi. Dari teks ini muncullah pertanyaan yang pertama. Berdasarkan teks 1 di atas, pernyataan yang benar jika ditulis dalam bentuk baku adalah: A. Luas wilayah benua Asia adalah 4,45 kali 10 pangkat 6 km persegi. B. Luas wilayah benua Afrika adalah 3,03 kali 10 pangkat 7 km persegi.
C. Luas wilayah benua Antartika adalah 1,42 kali 10 pangkat 7 km persegi. Dan D. Luas wilayah benua Australia adalah 8,6 kali 10 pangkat 5 km persegi. Ini kita bakal bisa menjawab ya Sobat Berbudi dari pertanyaan nomor 1 ini yang diambil dari tabel yang disajikan di atas tadi ya. Ini mudah sekali. Kita coba untuk bahas satu persatu ya. Pembahasan soal nomor 1. Kita lihat yang A. Ini yang A, benua Asia. Itu ditulisnya 4,45 kali 10 pangkat 6 km persegi ya. Kita bandingkan yang A ini 4,45 luas Asia, sedangkan di sini ada 4,458 ya. Ini mudah sih sebetulnya. Cara cepatnya tinggal kita lihat aja, ini angka pokoknya saja udah 4,458, sedangkan ini adalah 4,45 ya. Yang B sekarang, yang B itu benua Afrika, 3,03 kali 10 pangkat 7. Lihat di tabel benua Afrika 3037 ya. Ini sedangkan 303 ya. Terus yang pilihan C ada Antartika ini. Antartika itu 1,42 kali 10 pangkat 7. Nah, yang C Antartika, mana Antartika? Ini Antartika 142. Nah, ini mah angkanya udah sama ya, 142. Kita tinggal nanti hitung jumlah nolnya. Ini 10 pangkat 7 maksudnya apa ya, kita nanti cari. Dan yang bagian D ini 8, maaf Australia ya. Yang bagian D itu benua Australia. Itu luas wilayahnya 8,6 kali 10 pangkat 5 ya. Ini mudah aja ya. Benua Asia 4,45, sedangkan di sini adalah angkanya 4458 ya. Perhatikan yang ini. Terus Afrika 3,03, sedangkan di sini angkanya 3037 ya. Dan yang Antartika 1,42, ini 142 ya. Dan yang Australia ini 86, berarti ini 86. Kita tinggal hitung, berarti kita ambil kesimpulan saja bahwa yang bagian A dan bagian B pasti salah. Tinggal kita buktikan yang C dan D. Ya, kita lihat yang C. Di sini kita lihat yang C. Yang C itu adalah 1,42 kali 10 pangkat 7. Ini sama dengan 142, tambahkan saja di sebelah kanan angka 0 ya, sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada koma nih. 2 angka di belakang koma, berarti komanya dipindahkan ke sini. Ini 0 di belakang koma tidak ada ya, tidak berarti maksudnya. Berarti tinggal 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3. Ini 14.200.000 kilometer persegi. Tinggal lihat di yang C ini adalah benua Antartika. 14.200.000 kilometer persegi. 4 ini 14.200.000 kilometer persegi. Berarti sama ya. Jawabannya adalah yang C.
Kalau sudah ketemu jawaban C, kita tidak perlu membuktikan. Yang D, Australia 8,6 kali 10 pangkat 5. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1, jawabannya bagian C. Ya. Luas wilayah benua Antartika adalah 1,42 kali 10 pangkat 7 km persegi. Kita masuk ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2 masih berdasarkan teks yang pertama ya. Jadi teksnya sama dengan soal nomor 1, hanya soalnya berbeda. Di soal nomor 2 ini di pertanyaan nomor 2, berdasarkan teks 1 di atas, pilihlah pernyataan dengan memberi tanda checklist pada kotak. Jawaban lebih dari 1 ya. Kita memilih mana pernyataan-pernyataan ini yang sesuai dengan tabel yang disajikan pada teks ke-1. Oke, kita coba jumlah penduduk yang pertama ya. Jumlah penduduk benua Asia 4 ini. Jumlah penduduk benua Asia adalah 4,6 kali 10 pangkat 8 jiwa. Kita coba nih jumlah penduduk. Sekarang yang benua Asia. Asia itu jumlah penduduknya 4,6 kali 10 pangkat 8. Ini sama dengan artinya 46 tambah 08 di sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini satu angka di belakang koma, berarti komanya dipindahkan ke sini. Ini dicoret saja. Jadi tinggal 4, 1, 2, 3, 460 juta jiwa. Sedangkan ini di sini 4 miliar 600 juta jiwa. Berarti yang pernyataan pertama ini salah. Ya. Sekarang yang pernyataan yang kedua. Ini jumlah penduduk Amerika Utara ya. Jumlah penduduk Amerika Utara 1,58 kali 10 pangkat 8 jiwa kurangnya dari Amerika Selatan. Ini artinya ya, Amerika Utara itu selisih dari Amerika Utara dan Amerika Selatan adalah 1,58 kali 10 pangkat 8 jiwa. Kita lihat ya, Amerika Utara ini, Amerika Utara, Amerika Selatan ini. Tinggal sekarang kita kurangkan saja ya, populasi Amerika Utara dikurangi populasi Amerika Selatan. Berarti di sini Amerika Utara dikurangi Amerika Selatan ya, sama dengan Amerika Utaranya berapa? 579 juta dikurangi 422 juta 500.000 jiwa. Hasilnya adalah 156 juta 500.000 jiwa ya. Ini hasil dari selisih antara populasi Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Sedangkan di pilihannya adalah yang ini ya. Pilihannya 1,58 kali 10 pangkat 8. Berarti nomor 2 pernyataan yang kedua juga ini salah, tidak sesuai ya. Ini 156 sedangkan ini pernyataannya 158, berarti tidak sesuai. Sekarang kita
uji lagi pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, kepadatan penduduk setiap 1 km persegi rata-rata 103 jiwa mendiami benua Asia. Ya. Berarti tinggal kita cari kepadatan penduduk, ya, kepadatan penduduk itu sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah, ya. Berarti sama dengan benua Asia ini. Kita lihat yang benua Asia, ya, berarti yang ini. Jumlah penduduknya berapa? 4.600.000.000 jiwa. Ini dibagi 44.580.000 kilometer persegi. Hasilnya berapa ini? Saya kira Sobat Berbudi sudah paham, ya, tentunya tentang pembagian seperti ini. Ini hasilnya adalah sekitar 103,18 jiwa per kilometer. Sedangkan di sini juga pilihannya adalah rata-rata adalah 103 jiwa. Berarti pernyataan yang nomor 3 ini benar, ya. Benar pernyataan yang nomor 3. Kita checklist yang nomor 3 ini benar. 1, ya. Sekarang selisih penduduk Eropa dan Afrika adalah 6,22 kali 10 pangkat 8 jiwa. Eropa dan Afrika, kita perhatikan nih. Ini Eropa dan ini Afrika. Berarti kita kurangkan lagi Eropa dan Afrika. Ya, ini pernyataan nomor 4. Afrika dan Eropa. Afrika dikurangi Eropa. Berapa Afrika itu? 1.370.000.000 jiwa dikurangi Eropa 748 juta jiwa, ya. Ini hasilnya 622 juta jiwa. Ini selisih antara populasi di benua Afrika dengan di benua Eropa adalah 622 juta jiwa. Ini selisihnya. Berarti kita rubah bentuk ini ke bentuk baku, ya, Sobat Berbudi. Tinggal kita hitung ada berapa nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 6,22 kali 10 pangkat 8. Ini sama, ya, dengan ini. Berarti jawaban nomor 4 ini pernyataannya adalah benar. Sekarang kita uji pernyataan yang kelima. Jumlah penduduk Afrika sama dengan Amerika Utara ditambah Eropa. Berarti apakah benar Afrika itu sama dengan Amerika Utara ditambah Eropa? Ya, berarti sama dengan Amerika berapa? Amerika Utara itu 500 mana. Ini, ya, Amerika Utara yang ini. 579 juta ditambah Eropa itu 700. Ini Eropa yang ini 748 juta. 748 juta, ya. Itu sama dengan hasilnya 1.327 juta.
Sekarang kita perhatikan jumlah penduduk Afrika. Ini Afrika. Satu, kalau ini kan Afrika yang ini ya. 1370 atau 1.370.000.000, sedangkan yang hasil dari pernyataan nomor 5 1.327.000.000, berarti tidak sesuai, maka pernyataan yang nomor 5 ini adalah salah. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang ketiga dan pernyataan yang keempat ya. Gitu Sobat Berbudi. Dari soal nomor 2 ini kita diperintah atau disuruh untuk memilih pernyataan-pernyataan di bawah ini mana yang benar ya. Boleh lebih dari satu jawaban. Jadi ketika sudah kita buktikan ya bahwa pernyataan yang ini, pernyataan yang 5 buah pernyataan ini kita buktikan kebenarannya dibandingkan dengan yang tadi ada informasi dari teks nomor 1 dari tabel, itu yang benar dan sesuai itu adalah yang pertama, kepadatan yang ini ya, kepadatan penduduk setiap 1 km persegi rata-rata 103 jiwa mendiami benua Asia, itu benar. Dan yang kedua, selisih penduduk Eropa dan Afrika adalah 6,22 kali 10 pangkat 8 jiwa, ini juga benar ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 3, pertanyaan nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Ini ada 4 pernyataan. Yang pertama, ketika negatif 2A dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 4A pangkat 2 ya. Pernyataan yang kedua, negatif 3 pangkat 4 sama dengan hasilnya negatif 81. Pernyataan yang ketiga, negatif 4 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 64. Dan pernyataan yang keempat, 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 4 ya. Dari keempat pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar ya? Apakah yang A, yang B, yang A, yang B, yang C, atau yang D? Kita coba bahas ya Sobat Berbudi. Kita sama-sama berdiskusi. Pembahasan nomor 3. Kita coba pernyataan yang pertama. Kalau misalkan nanti ada ketidaksesuaian dari pembahasan kita, boleh Sobat Berbudi untuk memberikan masukan di kolom komentar, atau mungkin ada cara lain untuk yang lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan yang lain, silahkan berkomentar di kolom komentar ya Sobat Berbudi. Pernyataan yang ke-1 adalah ketika negatif 2A dipangkatkan 2 sama dengan ya, kita buktikan ini artinya adalah ini negatif 2 pangkat 2 dan A pangkat 2 sama dengan negatif 2 ini dipangkatkan 2 hasilnya negatif 4 dan A pangkat 2 hasilnya A kuadrat. Jadi nomor 1, negatif 2A dipangkatkan 2 hasilnya adalah negatif 4 A pangkat 2. Berarti positif ya, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti pernyataan yang pertama ini benar ya. Sekarang pernyataan yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 4 artinya ini adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Positif kali negatif hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya positif. Maka ini jawaban yang benar, yang pernyataan 2 ini harus positif ya. Berarti 3 kali 3 ini adalah 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Tapi jawabannya harus positif. Sedangkan di
pernyataan di soal itu adalah negatif 81. Berarti ini salah ya. Yang ini benar. Sekarang kita coba uji pernyataan yang ketiga. Negatif 4 pangkat 3 itu sama dengan, artinya negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan, sekarang pangkat ganjil nih. Negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti ini hasilnya harus negatif ya. Tinggal 4 kali 4 hasilnya 16, 16 dikali 4 hasilnya 64. Berarti ini pernyataannya benar. Sekarang kita buktikan yang pernyataan nomor 4. Pernyataan nomor 4, 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan ya. Berarti ini artinya 2 kali, ini berapa ini? 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 kali 3 9 ya. 9 kali 3 27, 27 kali 3 berapa? 81. Berarti 2 kali 81 hasilnya, dan 2 kali 81 itu hasilnya 162 ya. Berarti pernyataan ini salah. Maka kita lihat pernyataan ke-1 benar, pernyataan ke-2 salah, pernyataan ke-3 benar, pernyataan ke-4 salah. Maka yang dari keempat pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah berarti 1 dan 3. 1 dan 3. Pilihannya adalah B. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Hasil dari 27 pangkat 5 per 3 ditambah 16 pangkat 1 per 4 dikurangi 125 pangkat 2 per 3 adalah, apakah jawabannya A ya 220 atau B 225, C 239 dan D 270. Kita coba bahas ya sobat berbudi. Ini pembahasan soal nomor 4, pertanyaan nomor 4 ya. 27 pangkat 5 per 3 ditambah 16 pangkat 1 per 4 dikurangi 125 pangkat 2 per 3 sama dengan, artinya 27 pangkat 5 per 3 itu adalah akar dari ya, akar pangkat 3 dari 27 pangkat 5 gitu ya maksudnya, ditambah akar pangkat 4 dari 16 dikurangi akar pangkat 3 dari 125 dipangkatkan 2 sama dengan 27 kali 5 ya. Ini 27 kali 5. Yang ini lihat, perhatikan sobat berbudi, ini 27 kali 5. 27 pangkat 5 itu artinya sama dengan 27 kali 27 kali 27 kali 27 1 2 3 4 kali 27. Ini hasilnya adalah, silahkan sobat berbudi kalikan. 27 pangkat 5 artinya 27 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 14.348.907. Ini hasilnya. Berarti
sama dengan akar pangkat 3 dari 14.348.907 ya. Ditambah ini akar pangkat 4 dari 16. Berarti cari bilangan ketika dipangkatkan 4 hasilnya 16 ya. Berapa bilangan itu adalah bilangan 2 ya. Dikurangi akar pangkat 3 ya. Yang ini yang 125, ini 125 pangkat 2 artinya 125 kali 125, hasilnya sama dengan 15.625. Itu ya, maksudnya seperti itu. Kita batasi. Ini 15.625 sama dengan cari tiga bilangan yang sama, artinya kan seperti itu. Akar pangkat 3 artinya cari 3 bilangan yang sama, apabila dikalikan hasilnya adalah 14.348.907. Maka bilangan itu adalah 243 ya. Ditambah 2 dikurangi, sekarang cari 3 bilangan, apabila dikalikan 3 bilangan yang sama hasilnya adalah 15.000, yang ini 15.625, berarti bilangannya adalah 25. Sekarang tinggal jumlahkan 243 ditambah 2 hasilnya 245 dikurangi 25, maka hasilnya adalah 220. Jadi jawabannya adalah 220 yang ini ya. Jawabannya adalah yang bagian A. Mudah bukan, sobat berbudi, soal-soal yang seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan nomor 5. Kita disajikan lagi ada teks yang kedua ya di prediksi soal ini, yaitu tentang kartu bentuk akar ini ya. Kartu bentuk akar. Bu Nikita adalah guru matematika di SMP Sugih Mukti. Dalam mendukung kegiatan belajar mengajar yang asik dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, guru tertantang untuk lebih kreatif dalam mengajar di kelas. Bu Nikita tidak kehabisan ide dalam membuat rencana pembelajaran di kelasnya. Ia berencana membentuk kelompok diskusi yang beranggotakan 6 siswa di suatu kelas. Untuk memberikan identitas, Bu Nikita meminta peserta didik untuk mengenakan kartu identitas yang bertuliskan sebuah bilangan bentuk akar. Setiap kelompok harus menuliskan bilangan dengan huruf yang berbeda. Gambar berikut menunjukkan identitas salah satu kelompok. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu bilangan bentuk akar. Ya, ini ada kartu bentuk akar. Sobat berbudi, yang pertama ini yang A itu 3 akar 10, yang B 4 akar 2, yang C 4 akar 20, yang D ini 2 akar 3, yang E 3 akar 5, dan yang F 3 akar 27. Nah, pertanyaannya adalah ini nomor 5 ya. Pasangkan pernyataan-pernyataan berikut dengan jawaban di sebelah kanan sehingga menjadi jawaban yang benar. Jadi sobat berbudi disuruh untuk memasangkan pernyataan ini, dipasangkan dengan jawaban yang di sebelah kanan yang ini ya. Baik, kita coba untuk dibahas pernyataannya satu persatu. Pembahasan nomor 5 ya. Ini pernyataan yang pertama, A kali B. A kali B. Ini A ya, dan ini B. Sama dengan A kali B berarti 3 akar 10 dikali 4 akar 2. Sama dengan tinggal 3 kali 4 hasilnya 12
dan 10 kali 2 hasilnya akar 20 ya. Jadi 12 akar 20. Kita masih bisa sederhanakan lagi. 12 akar 20 ini artinya 12 akar 4 dikali 5 ya, sama dengan 12 akar 4 12 kali akar 4 kali akar 5 sama dengan 12 kali akar 4 itu hasilnya 2, ini kali akar 5. Berarti 12 kali 2 hasilnya adalah 24 akar 5. Ini jawaban untuk pernyataan yang ke-1 ya. Berarti ini adalah jawabannya 24 akar 5 ini. Berarti pasangannya ini ke sini ya. 24 akar 5 yang ini ya. Berarti kita pasangkan ini ke sini. Gitu ya. Sekarang yang B. Pernyataan yang B. Ini tadi seharusnya adalah A ya. Sekarang yang B. Yang B itu hasil dari E ditambah C sama dengan mana E? Ini E ditambah C yang ini. E ditambah C. E-nya adalah 3 akar 5. C-nya ditambah 4 akar 20 sama dengan 3 akar 5 ditambah 4. Ini sama yang tadi ya, seperti yang tadi. Yang ini kalian perhatikan. Akar 20 itu sama dengan ini. Ya. Akar 4 kali 5 sama dengan 3 akar 5 ditambah 4 kali akar 2 kali akar akar 4 kali akar 5 sama dengan 3 akar 5 ditambah 4 kali 2, ini akar 4 adalah 2 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5 ditambah 4 kali 2 hasilnya 8 akar 5 ya. Sekarang sudah sama bentuk akarnya, ini berarti bisa dijumlahkan. Kalau tadi belum bisa dijumlahkan langsung ya, berarti tinggal 3 tambah 8. Berapa 3 tambah 8? 11 akar 5. Jadi jawabannya yang B itu 11 akar 5. 11 akar 5 berarti yang ini jawabannya. Ya. 11 akar 5. Kita bedakan kita bisa dengan menggunakan ini ya. 11 akar 5. Di sini kita tulis aja di sini ya biar nggak bingung, ini 11 akar 5. Kalau tadi yang bagian A itu adalah 24 akar 5 ya. Yang ini 24 akar 5. Sekarang kita coba bahas yang bagian C sekarang. Kita di sini aja ya, nggak apa-apa ya bahasnya. Yang bagian C itu F dikurangi D. F dikurangi D. Mana F? Ini F, yang ini adalah D. Berarti sama dengan F kurangi D itu 3 akar 27 dikurangi 2 akar 3. Kita rubah nih. Yang 3 akar 27 kita rubah, berarti ini artinya 3 akar 27 itu 9 kali 3 dikurangi 2 akar 3. 2 akar 3 ya. Sama dengan 3 ini akar 9 kali akar 3 dikurangi 2 akar 3. Sama dengan akar 9 itu adalah 3 kali 3 9, berarti 9 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Sama dengan 9 dikurangi 2 hasilnya 7
akar 3. Berarti yang bagian C jawabannya adalah 7 akar 3 ya. Berarti di C ini 7 akar 3 ya. Jawabannya adalah 7 akar 3. Mudah bukan Sobat Berbudi TV? Ini tentang soal-soal tentang bentuk akar ya, yang ini. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Ini soal nomor 6 masih berdasarkan teks yang tadi ya, teks yang kedua tentang kartu bentuk akar. Ya, kalian perhatikan ini soal nomor 6, pertanyaannya adalah dengan menggunakan kartu bentuk akar, tentukan hasil operasi 5C dikurang 2AB dikali 5C dikurang 2A dikali B ya. Oke, kita sama-sama bahas ya pertanyaan nomor 6 ini. Nomor 6 ya. 5C dikurangi 2A dikali B ya, sama dengan 5C. Ini C, perhatikan ini C nya ya, di sini aja. Berarti 5 dikali C, C nya adalah 4 akar 20 dikurangi 2A ini ya, 2 kali 3 akar 10 dikali B, B nya yang ini 4 akar 2 ya. Sama dengan ini, tinggal kalikan saja 5 kali 4 hasilnya 20 ya, akar 20 dikurangi 2 kali 3 hasilnya 6 akar 10 dikali 4 akar 2 ya. Nah, karena ini ada dua operasi, yang pertama adalah pengurangan dan yang kedua ada perkalian, berarti kita dahulukan yang perkalian. 20 akar 20 ya, dikurangi ini negatif 6 dikali positif 4, yang ini hasilnya adalah negatif 24. Ini tinggal 10 kali 2 hasilnya akar 20 sama dengan, tinggal ini kurangkan 20 dikurangi 24 hasilnya adalah negatif 4 akar 20. Ini jawaban untuk pertanyaan singkat, isian singkat di pertanyaan nomor 6. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Bisa ya. Kalau kita mau sederhanakan lagi, berarti negatif 4 akar 20 itu artinya sama dengan 4 negatif 4 kali akar 4 kali 5 ya, sama dengan negatif 4 kali akar 4 kali akar 5, sama dengan negatif 4 akar 4 itu 2 dikali 2 dikali akar 5. Negatif 4 kali 2 berarti negatif 8 akar 5. Boleh lebih sederhana seperti itu ya. Kita lanjut pertanyaan yang ketujuh. Persamaan kuadrat dapat ditulis dalam bentuk ini ya, AX. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 ya, dan A, B, C itu anggota bilangan real. Pernyataan yang benar untuk persamaan 5x yang ini ya, 5x kurang 12 ditambah 3x pangkat 2 sama dengan 12 adalah A. Perhatikan,
Nilai A sama dengan 3 karena koefisien dari X pangkat 2. Nilai A sama dengan 3 karena koefisien dari X pangkat 2. B sama dengan 5 karena koefisien dari X, dan C sama dengan 12 karena konstanta. Ya, itu yang A pilihannya. Yang B, nilai A-nya 5, nilai B-nya negatif 12, nilai C-nya adalah 3. Yang pilihan yang C, nilai A 3, nilai B 5, nilai C negatif 24, dan pilihan yang D, nilai A 5, nilai B 12, dan nilai C adalah 3 ya. Oke, kita coba bahas ya sobat berbudi. Ini untuk pembahasan soal nomor 7. Kita lihat itu ada persamaan 5x dikurangi 12 ditambah 3x pangkat 2 sama dengan 12. Sedangkan bentuk umumnya ini, bentuk umumnya harus AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C itu harus sama dengan 0. Kita rubah dulu sobat berbudi. Kita rubah dulu pernyataan yang ini harus menjadi bentuknya seperti yang ini. Berarti tinggal pindah-pindahkan ya. 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 12. Nah, bentuknya sekarang sudah berubah. Sudah berbentuk ini AX pangkat 2 BX, ini C. Ini adalah 12. Seharusnya ini adalah dirubah menjadi 0 ini ya. Maka gimana caranya supaya 12-nya menjadi 0? Berarti harus dikurangi 12. Kalau ruas kanan dikurangi 12, maka ruas kiri harus dikurangi 12. Berarti ini berubah menjadi 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 12 dikurangi lagi 12. Kenapa dikurangi 12? Karena untuk menghilangkan yang ruas kanan harus sama dengan 0, yaitu 12 dikurangi 12. Ketika ruas kanan dikurangi 12, maka ruas kiri juga harus dikurangi 12 ya. Berarti ini rubah menjadi 3x pangkat 2 ditambah 5x ini negatif 12 dikurangi 12 menjadi negatif 24 sama dengan ini 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Nah, sekarang bentuknya sudah sesuai ya. Sesuai dengan yang mana? Sesuai dengan bentuk umum, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dari sini kita bisa mengetahui nilai A-nya sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan 5, dan nilai C-nya sama dengan negatif 24. Sekarang kita lihat dari keempat pilihan ini mana yang benar ya. A3 ya, kalian lihat A3, B5, C negatif 24. Berarti pilihan yang benar adalah yang bagian C ya. Jadi jawabannya itu yang bagian C. Ini pertanyaan tentang persamaan kuadrat ya sobat berbudi. Cara pengerjaannya atau mungkin sobat berbudi punya cara yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar untuk lebih memperkaya tentang cara-cara atau rumus-rumus pengerjaan soal-soal yang berhubungan dengan matematik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 7 dan 4 adalah gitu ya. Akar persamaan kuadrat yang negatif akar-akarnya adalah ini negatif 7 dan 4 adalah apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D ya. Oke, kita sama-sama ini pembahasan soal nomor 8. Akar-akarnya berarti maksudnya X yang satu adalah sama dengan negatif 7 dan X yang kedua sama dengan positif 4. Bagaimana cara mencari persamaan kuadratnya ya?
Sebetulnya mudah sobat berbudi, tapi untuk lebih memahami kita coba uraikan dulu ya. Ini X1 sama dengan negatif 7 itu asalnya adalah dari X ditambah 7 sama dengan 0 itu ya. Dan X dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Tinggal kita kalikan saja X tambah 7 dengan X kurang 4 ya. Ketika kita kalikan X tambah 7 dikali X kurang 4, maka hasilnya tinggal kalikan X kali X, hasilnya X pangkat 2, X kali negatif 4 hasilnya negatif 4X ya. Terus 7 kali X hasilnya positif 7X, dan 7 kali negatif 24 hasilnya negatif 28. Terus tinggal X pangkat 2 ini sama dengan 0 ya. X pangkat 2 negatif 4X ditambah 7X berarti positif 3X, ini dikurangi 28 sama dengan 0. Kita samakan pernyataan kalimat yang ini, persamaan kuadrat yang ini dengan pilihan yang ada di soal ya. X pangkat 2 tambah 3X dikurangi 28, berarti jawabannya adalah yang C ya. X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 28, berarti ini jawabannya yaitu bagian C. Itu untuk pembahasan soal prediksi soal yang ke-8 ya sobat berbudi. Atau mungkin sobat berbudi punya cara lain yang lebih mudah dipahami, silahkan ditulis juga di kolom komentar ya. Kita lanjut pertanyaan yang ke-9. Ini pertanyaan yang ke-9. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0 ya. Jika, ini yang harus kalian perhatikan, jika X1 kurang X2, pernyataan-pernyataan yang benar berikut adalah mana dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar dan sesuai dengan persamaan kuadrat yang ini. Oke, kita buktikan ya. Kita cari dulu ini untuk pembahasan soal nomor 9 ini ya, kita cari akar-akar persamaan dari persamaan X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0 ya. Berarti kita cari dua bilangan. Ini cara cepatnya untuk menentukan akar-akar persamaan. Dua bilangan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 5, apabila dikalikan hasilnya negatif 24. Berarti X berapa ya? X negatif X tambah 3 gitu ya. Ini X kurang 8 sama dengan 0 ya. Ketika positif 3 ini dijumlahkan dengan negatif 8 hasilnya negatif 5. Ketika positif 3 dikalikan dengan negatif 8 hasilnya negatif 24. Berarti X tambah 3 sama dengan 0 dan X kurang 8 sama dengan 0. Berarti X1 nya sama dengan negatif 3 dan X2 nya sama dengan positif 8. X1 negatif 3, X2 positif 8 ya. Jika X1 kurang X2 berarti ini benar ya. Ini sudah sesuai X1 kurang X2. Kita cari nih pernyataannya. Yang A X1 sama dengan negatif 8 dan X2 sama dengan 3 ya. Ini salah.
Sekarang yang Bx1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 8 ini benar ya. Yang ini benar. Yang C sekarang X2 dikurangi 2 kali X1. Oke, kita buktikan ya. Yang C. Kita buktikan pernyataan yang C ya. X2 dikurangi 2 kali X1 ya. Berarti sama dengan, ini harus sama dengan 2 ya. Ini sama dengan X2 nya berapa tadi? X2 nya 8 dikurangi 2 dikali X1 nya adalah negatif 3. Itu sama dengan 8 ditambah, ini negatif 2 dikali negatif 3 berarti ditambah jadi positif ya. 2 negatif 2 kali negatif 3 positif 6. Hasilnya adalah 14. Sedangkan di pilihannya ini 2, berarti yang ini salah ya. Yang bagian C salah. Sekarang yang bagian D, X1 tambah X2 sama dengan 5. Ini yang bagian D. X1 tambah X2 harus sama dengan 5 ya. Berarti X1 nya berapa tadi? X1 nya negatif 3 ditambah X2 nya 8, hasilnya benar ya. Ini positif 5, ini benar. Berarti yang bagian D itu benar ya. Yang bagian D benar. Benar. Sekarang yang bagian E, X1 yang bagian E, X1 ditambah 3 kali X2 itu harus sama dengan 1. Kita buktikan ya. X1 nya tadi itu negatif 3 ditambah 3 kali X2 nya 8 ya. Itu negatif 3 kali 4 itu positif 24. Ini hasilnya adalah ini hasilnya negatif 3 tambah 24 positif 21. Ini tidak sama dengan 1 ya. Berarti yang bagian E salah. Sekarang yang bagian F. Yang bagian F, 3X1 dikali X2 itu harus sama dengan negatif 72. Berarti 3 kali berapa? Negatif 3. X2 nya adalah 8 sama dengan negatif 72. 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. Ini kali 8 sama dengan negatif 72. Negatif 9 kali negatif 8 negatif 72. Berarti sama dengan ya. Ini jawaban yang bagian F itu benar. Oke. Jadi ada 3 pernyataan yang benar dari soal nomor 9 ini ya, yaitu pernyataan yang B, yang D, dan yang F. Mudah bukan sobat berbudi cara untuk mengerjakan prediksi soal penilaian sumatif akhir semester 1 di tahun pelajaran 2003-2024 ini. Sekali lagi saya mengajak sobat berbudi apabila ada cara yang salah atau mungkin ada cara lain yang lebih mudah untuk dipahami oleh adik-adik kita di tingkat SMP kelas 9 ini, silakan ditulis di kolom komentar untuk lebih memperkaya ya pemahaman tentang matematik khususnya di kelas 9 SMP. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ke-10 ya. Pertanyaan yang ke-10 ini, apabila salah satu akar dari persamaan kuadrat apabila salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c sama dengan 0 adalah negatif 1,
Tentukan pasangan pernyataan yang memenuhi persamaan tersebut ya. Oke, kita ulangi soalnya. Pertanyaan yang ke-10, apabila salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c sama dengan 0 adalah negatif 1, tentukan pasangan pernyataan yang memenuhi persamaan di atas tadi ya. Baik, ini nomor yang ke-1. Nilai C yang memenuhi adalah ya, ini pernyataannya dan ini adalah jawabannya. Kita disuruh untuk mencari nilai C yang memenuhi dan nilai akar persamaan yang lainnya, terus nilai A ditambah B ditambah C berapa gitu kan ya. Oke, kita coba sobat berbudi untuk pembahasan soal nomor 10 ya. Itu ada persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c sama dengan 0 ya. Dengan diketahui x1 nya sama dengan negatif 1. Kita coba masukkan aja ya. Ini x sama dengan negatif 1, kita masukkan aja ke persamaan ini ya. Berarti 2 kali negatif 1 dipangkatkan 2 ya. Terus dikurangi 3 dikali negatif 1 ditambah c sama dengan 0 gitu ya. Ini negatif 1 dipangkatkan 2 berarti positif 1 dikali maaf ya, dikali 2 hasilnya 2. Ini negatif 3 dikali negatif 1 berarti positif 3 ditambah c sama dengan 0 ya. 2 tambah 3 hasilnya 5 ditambah c sama dengan 0, berarti c nya sama dengan negatif 5. Nilai c yang memenuhinya adalah negatif 5 ya. Ini negatif 5 berarti yang ini tinggal ditulis nilai c yang memenuhinya adalah yang bagian B ya. Itu yang ke-1. Ini yang pertanyaan yang ke-1 ya. Sekarang kita coba pertanyaan yang kedua. Nilai akar-akar persamaan yang lain adalah karena sudah diketahui C-nya negatif 5, maka persamaannya berubah menjadi 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 5 gitu ya. Persamaan kuadratnya jadi seperti itu, sama dengan 0. Cara menentukan akar-akarnya tinggal ya, kita cari dua bilangan apabila dikalikan menjadi negatif 5. Berarti tinggal 2x kurang 5 ya, dikali x ditambah 1 sama dengan 0. 2x kurang 5 sama dengan 0 dan x tambah 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 5 ya, maka x sama dengan 5/2 atau x sama dengan 2,5. Ini x1 ya, karena x yang satunya lagi yang tadi ini adalah x sama dengan negatif 1. Ini sudah diketahui. Berarti jawabannya adalah ini ya. Nilai akar persamaan yang lainnya adalah jawabannya ini, yaitu yang bagian D. Ini bagian D gitu ya. Sekarang yang nomor 3. Yang ini, perhatikan ini. A tambah B tambah C itu sama dengan A-nya berapa tadi? Dari persamaan ini ya,
Berarti diketahui ya dari persamaan ini, dari sini kita lihatnya. Ini A-nya adalah 2 ya. A-nya adalah 2, B-nya yang ini negatif 3, negatif 3, dan C-nya yang ini adalah negatif 5 ya, gitu ya. Berarti ini tinggal 2 tambah negatif 3 kan tadi gitu ya. Ini artinya 2 tambah negatif 3 tambah negatif 5. 2 tambah negatif 8. Jadi sama dengan negatif 6. Jadi untuk soal nomor 3 itu adalah jawabannya A. Yang ini negatif 6. Jawabannya adalah yang A. Oke. Ya, mudah bukan sobat berbudi untuk soal atau pertanyaan yang ke-10 ya, masih tentang persamaan kuadrat, cara menentukan akar dari persamaan kuadrat, cara mencari nilai C, dan cara mengoperasikan atau penjumlahan dari nilai A, B, dan C yang terdapat di persamaan kuadrat. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini mengenai prediksi soal penilaian akhir semester, penilaian sumatif akhir semester 1 di tahun pelajaran 2003-2024. Yang belum subscribe dan like-nya serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran terbaru, dan nantikan pembahasan prediksi soal bagian yang kedua ya di video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon masukan dan sarannya juga koreksinya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.